bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Pentingnya diet pada pasien hemodialisa. Diet merupakan faktor penting bagi pasien yang menjalani hemodialisa, mengingat adanya efek uremia. Gejala yang terjadi akibat penumpukan tersebut secara kolektif dikenal dengan gejala uremik dan akan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Tujuan diet bagi pasien hemodialisa yang pertama yaitu mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal. Yang kedua yaitu mencegah dan menurunkan kadar urium darah yang tinggi atau disebut juga dengan uremia. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Keempat, yaitu mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Prinsip dan syarat diet. Yang pertama, yaitu bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang kedua, yaitu energi 35 kalori per kilogram BB ideal. Yang ketiga, yaitu protein 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram BBI, 60-75% protein hewani dan sisanya protein nabati. Yang keempat yaitu lemak 25-30% dari energi total, diutamakan lemak tidak jenuh. Yang kelima yaitu karbohidrat 60-65% dari energi total. Yang keenam yaitu kebutuhan cairan sesuai dengan jumlah urin 24 jam. Yang ketujuh yaitu kalium dibatasi jika terjadi hiperkalemia. Yang kedelapan, garam dapur atau natrium dibatasi apabila pasien mengalami edema karena penumpukan cairan serta hipertensi. Berikut ini bahan makanan sumber karbohidrat sederhana yang dianjurkan. Di antara lain yaitu gula, sirup, selai, permen, madu, dan juga jeli. Adapun bahan makanan sumber sayuran yang dianjurkan di antara lain yaitu semua jenis sayuran kecuali untuk pasien hiperkalemia. Adapun jenis buah-buahan yaitu semua jenis buah-buahan kecuali untuk pasien hiperkalemia. Bahan makanan sumber lemak yang dianjurkan di antara lain yaitu minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, dan juga margarin rendah garam. Bahan makanan sumber karbohidrat kompleks yang dibatasi di antara lain yaitu nasi, jagung, talas, havermalt, kentang, makaroni dan pasta, dan juga ubi. Selanjutnya yaitu bahan makanan sumber protein hewani yang dibatasi. Di antara lain yaitu daging kambing, ikan, hati, keju, daging ayam, telur dan juga udang. Selanjutnya yaitu bahan makanan sumber protein nabati yang dibatasi. Antara lain kacang merah, kacang hijau, tahu, oncom, kacang tanah, tempe, dan juga kacang kedelai. Bahan makanan sumber sayuran yang dibatasi di antara lainnya itu sayuran yang tinggi kalium, contohnya peterseli, buncis, daun bayam, daun pepaya muda apabila pasien mengalami hiperkalemia. Bahan makanan sumber buah-buahan yang dibatasi di antara lain yaitu buah-buahan yang tinggi kalium, contohnya apel, alpukat, pepaya, jeruk, dan juga pisang apabila pasien mengalami hiperkalemia. Selanjutnya yaitu bahan makanan sumber lemak yang dibatasi. Di antara lain yaitu lemak hewani, santan kental, mentega, dan juga minyak kelapa sawit. Keberhasilan terapi diet dapat dilihat dari 1. Terkendalinya asupan natrium yang ditandai dengan terkontrolnya tekanan darah dan udem. 2. Cukupnya asupan kalori yang ditandai dengan tidak adanya katabolisme. 3. Asupan protein sesuai dengan anjuran ditandai dengan menurunnya kadar urium dalam darah. 4. Terkendalinya asupan kalium yang ditandai terkontrolnya kadar kalium di dalam darah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.